Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari review paper kami yang berjudul Anomaly of Surface Circulation and Ekman Transport in Banda Sea during Normal and ENSO episode 2008 to 2011. Sebelum itu kita kenalan dulu dengan Laut Banda, di mana Laut Banda ini adalah cekungan laut dalam yang luas di perairan di internal Indonesia, di mana dia memegang peran krusial dalam mengatur dinamika laut serta variabilitas iklim regional seperti ENSO. Wilayah ini berfungsi sebagai reservoir sementara bagi Arlindo atau ITF, sekaligus menjadi titik pertemuan massa air dari Pasifik Utara dan Selatan. Nah, pada studi ini kajiannya difokuskan pada analisis areanya difokuskan pada analisis cekungan laut dalam atau deep basin di Laut Banda, di mana digunakan transek A ke B untuk menganalisis kecepatan lintas pantai dan transek C ke D untuk kecepatan sejajar pantai untuk mengestimasi volume transport massa air. Bisa lihat di sini transeknya. Oke, selanjutnya data. Di penelitian menggunakan data keluar model sirkulasi umum laut dari konfigurasi INDESO yang berbasis pada sistem pemodelan 3 dimensi NIMO. Simulasi mencakup periode waktu dari 1 Juni 2008 hingga 31 Mei 2011. Dengan konfigurasi teknis data model INDESO yang digunakan yaitu atmospheric forcing diperoleh dari data analisis HMUF dengan resolusi temporal 6 jam, kondisi batas lateral dari model sirkulasi laut global dengan resolusi 1/4 derajat, resolusi model atau grid horizontal 1/12 derajat dengan 50 level kedalaman vertikal, batimetri topografi dasar laut digunakan dalam model turunkan dari data ETOPO 02, data analisis dari rata-rata harian dari suhu air laut 3 dimensi, salinitas, dan medan arus. Jadi analisis data yang pertama dilakukan adalah menghitung energi kinetik permukaan untuk memetakan pola sirkulasi dan dinamika upwelling di Laut Banda. Kemudian juga dilakukan metode rotasi komponen arus sebesar 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian perhitungan ini digunakan untuk mengestimasi volume transport Ekman, di mana arah transport yang menjauhi referensi kepulauan didefinisikan sebagai parameter utama indikator kejadian upwelling. Selanjutnya, berikutnya merupakan perbandingan antara data model dengan data observasi satelit dengan korelasi mendekati 1. Selanjutnya adalah hasilnya surface circulation during normal El Nino and La Nina years. Penulis merupakan perubahan sirkulasi permukaan laut yang menunjukkan bahwa arus di Laut Banda sangat dikendalikan oleh angin monsun serta dipengaruhi oleh komponen atas arus lintas Indonesia. Pada tahun normal, aliran masuk meningkat drastis, dan selama musim dingin, pada tahun El Nino, aliran masuk dari Selat Livamotola dan Halmahera melemah, dan terbentuk sirkulasi divergen di Papua bagian barat. Pada tahun La Nina, aliran masuk dari utara meningkat drastis dan menghilangkan sirkulasi divergen, serta ditandai dengan pembentukan pusaran di barat daya Laut Banda. Berikut merupakan hasil dari model monthly surface kinetic energy of lake with current vector during the southeast monsoon. Selanjutnya ada kondisi tahun normal 2008, suhu permukaan SST mengalami anomali negatif yang berarti suhu laut jauh lebih rendah atau dingin dengan kisaran rata-rata 26,7 sampai 29,1 derajat Celcius. Transport Ekman terjadi fase upwelling yang maksimum ditandai dengan grafik transport bernilai negatif. Lalu lapisan Ekman ketebalan lapisan tercatat paling dalam yaitu sekitar 70 meter. Selanjutnya ada kondisi tahun El Nino tahun 2009 dan 2010. Anomali suhu unik berbeda dari biasanya, terjadi anomali suhu positif lebih hangat di Laut Banda bagian barat dibandingkan tahun normal. Lalu terjadinya lonjakan salinitas, terjadi peningkatan salinitas yang signifikan akibat hilangnya presipitasi karena pergeseran awan konvektif ke arah timur. Lapisan Ekman menipis sekitar 60 meter. Selanjutnya ada kondisi tahun La Nina 2010 atau hingga 2011 menunjukkan kondisi paling kontras dengan anomali suhu positif yang sangat tinggi atau sangat panas. Salinitas turun, air menjadi lebih tawar akibat tingginya curah hujan. Lalu lapisan Ekman mencapai kedalaman paling dangkal yaitu sekitar 40 meter. Grafik transport menunjukkan dominasi nilai positif warna merah yang mengindikasikan terjadinya penumpukan massa air atau downwelling dalam durasi yang lebih panjang. Lalu selanjutnya ada gambar dari anomali of sea surface and temperature and salinity during normal year 2008 El Nino years. Selanjutnya pola dan intensitas transport Ekman. Musim timur memicu upwelling, arus menjauhi pantai, sedangkan musim barat memicu downwelling. Selanjutnya upwelling terkuat terjadi pada tahun normal, melemah saat El Nino, dan paling lemah saat La Nina. Sebaliknya downwelling berlangsung paling lama saat La Nina. Suhu permukaan laut jauh lebih dingin.
Laut menjadi lebih asin, salinitas naik akibat kekeringan dengan suhu yang cukup hangat di bagian barat. Pada saat terjadi La Nina, kondisi paling ekstrim yaitu suhu menjadi sangat panas dan air menjadi tawar, salinitas turun drastis karena curah hujan tinggi. Lalu ada pendangkalan lapisan Ekman, yaitu ketebalan lapisan Ekman menipis secara bertahap, paling dalam saat tahun normal sekitar 70 meter, menipis saat El Nino 60 meter, dan menjadi paling dangkal pada saat La Nina 40 meter. Lalu selanjutnya ada grafik average of Ekman transport between surface and depth. Terakhir ada kesimpulan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.